vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sadar, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Hari ini kami boleh mengalami betapa kasih-Mu yang begitu besar Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Mesias. Sukacita menemukan Sang Mesias dialami oleh para murid yang pertama. Semoga sukacita yang sama Kau anugerahkan kepada kami, dan kami pun dengan sukacita pula membagikan pengalaman perjumpaan dengan Sang Mesias itu dalam kehidupan kami bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7-10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Barang siapa yang berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil
Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Mendengar yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini menampilkan perjumpaan murid-murid pertama dengan Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias. Ada 3 orang yang berjumpa dengan Yesus. Yang pertama tentu saja Yohanes, penginjil yang menulis Injil hari ini yang kita baca. Kemudian Andreas, lalu yang ketiga Simon. Santo Yohanes penulis Injil dengan begitu rendah hati menampilkan bahwa di sana yang utama adalah Andreas. Padahal Andreas bersama Yohanes, dan Yohanes mencatat semua peristiwa itu sedemikian detail sampai jam berapa peristiwanya terjadi masih diingat. Santo Yohanes tentu memiliki kesan yang tersendiri perjumpaan pertama dengan Yesus. Sesudah mereka diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus sebagai Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu 2 murid itu, yaitu Andreas dan Yohanes, mengendap-endap mengikuti Yesus dari belakang. Mengendap-endap mau mengikuti, menguntit Yesus. Tahu-tahu Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, "Apa yang kalian cari?" Dan tampaknya mereka terkejut, maka jawabannya tidak nyambung. Ditanya, "Apa yang kamu cari?" Jawaban mereka, "Di mana engkau tinggal, Guru?" Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ibaratnya seperti itu. Santo Yohanes memberi kesaksian peristiwa awal perjumpaan pertama dengan Yesus dengan kesan-kesan yang sedemikian mendalam. Andreas terlebih lagi dengan hati yang berkobar-kobar, dia membawa saudaranya Simon kepada Yesus, dan dengan penuh antusias Andreas mengatakan, "Aku telah melihat
Mesias. Dan ketika Yesus berjumpa dengan Simon, saudara Andreas, Yesus langsung bersabda, "Engkau Simon disebut Kefas," batu karang, satu fondasi yang kuat untuk di kemudian hari kita mengiman berdasarkan data-data kitab suci bagaimana Yesus menetapkan Simon sebagai Petrus bukan sekadar mengganti nama, melainkan menjadikan Petrus sebagai batu karang, fondasi, dan di atas batu karang itu Yesus Kristus mendirikan gerejanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perjumpaan yang begitu penting yang dialami oleh Yohanes, Andreas, dan Simon dengan Sang Mesias menjadi istimewa. Maka Injil Yohanes menceritakan panggilan itu sebagai panggilan para murid pertama. Ketika kita pertama kali bertemu dengan Andreas, kita mengetahui bahwa ia adalah pengikut dan murid Yohanes Pembaptis bersama Yohanes. Ia meninggalkan usaha penangkapan ikannya dan saudaranya Simon untuk sementara waktu masih pergi ke padang gurun bersama Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes menunjuk Yesus, Andreas segera meninggalkan Yohanes dan menjadi pengikut Yesus. Yesus yang diperkenalkan sebagai anak domba Allah. Setelah menghabiskan waktu bersama Yesus, tinggal bersama Yesus, kita diberitahu oleh Santo Yohanes bahwa Andreas pergi mencari saudaranya Simon. Andreas begitu gembira sehingga begitu melihatnya, ia langsung mengatakan pada Simon, "Kami telah menemukan Mesias." Itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 41. Dan itulah kata-kata pertama yang pernah didengar oleh Rasul utama Kristus tentang Yesus. Dan kata-kata itu sesungguhnya sangat mendalam. Ungkapan perjumpaan dengan Yesus sebagai Kristus. Orang-orang Yahudi telah lama menantikan kedatangan Sang Mesias selama sekitar 5 abad. Dan disinilah Andreas datang dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias yang dinanti-nantikan selama berabad-abad itu." Betapa sukacita mewarnai kehidupan Andreas ketika berjumpa dengan Kristus dan kemudian mewartakannya kepada saudaranya, yakni Simon. Dan bukan hanya mengatakan kami telah melihat Mesias. Dalam Injil digambarkan Andreas membawa Simon kepada Kristus Sang Mesias itu. Sukacita tidak dinikmati sendiri tetapi dibagikan dan kemudian mengajak saudaranya mengalami sendiri perjumpaan dengan Sang Mesias itu. Andreas dan Simon berasal dari Betsaida tetapi tinggal di Kapernaum ketika Yesus memanggil mereka. Mengapa mereka pindah dari Betsaida ke Kapernaum? Salah satu hipotesisnya adalah bahwa mereka pindah setelah Filipus sang tetrarki menjadikan Betsaida sebagai ibu kotanya dan mendedikasikan sebuah kuil pagan di sana dan menamakannya Julia untuk menghormati istri Kaisar Agustus.
Memiliki kuil pagan di desa mereka akan sangat menyinggung Petrus dan Andreas yang merupakan orang Yahudi yang taat. Itulah sebabnya kemudian mereka pindah dari Betsaida ke Kapernaum. Itu menjadi latar belakang kultural pengaruh Helenisme di Betsaida. Dan itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa kemudian mereka pindah ke selatan, ke kota Kapernaum di Laut Galilea dan melanjutkan usaha penangkapan ikan mereka di sana. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, adalah suatu anugerah bahwa beberapa Rasul Yesus memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Yunani karena mereka akan diutus untuk berkhotbah dan mengajar atas nama Yesus kepada segala bangsa. Petrus kemudian oleh Yesus disebut sebagai sang batu karang, Kefas, Petrus yang berarti batu karang. Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius, Yesus menjelaskan bahwa ia akan membangun gerejanya di atas Petrus sang batu karang itu. Seperti raja-raja di dunia kuno, Yesus menjadi seorang pembangun yang membangun rumahnya di atas batu karang, di atas wadas yang kokoh. Itulah gereja Kristus yang bertahan sampai hari ini, yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Syukur kepada Allah, kita berada di dalam persekutuan gereja Kristus itu. Mari dengan sukacita, seraya mensyukuri iman kita, kita juga mewartakan kebenaran-kebenaran Kristus itu tanpa lelah, tanpa ragu, tanpa takut. Segala sesuatu yang menghalangi tidak akan bisa meruntuhkan gereja yang sudah dibangun oleh Kristus atas dasar Petrus. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat tetap, semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.